Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Kama Trisna di sini. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips ya tentang cara mengatur stok di toko teman-teman ya. Jadi biar stoknya itu nggak kebanyakan dan nggak cepat kehabisan. Jadi saya akan share tips dan triknya untuk cara mengatur stok. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus ya. Tips yang pertama yaitu teman-teman buatlah daftar stok barang yang jelas ya. Jadi catat setiap barang yang masuk dan yang keluar ya dari toko teman-teman. Teman-teman bisa gunakan sistem manajemen stok. Jadi banyak aplikasi ya sekarang atau software yang bisa membantu teman-teman memonitor stok secara real time. Lakukan juga audit stok secara berkala. Jadi pengecekan stok itu harus dilakukan ya kalau bisa setiap hari ya. Jadi cek fisik stok barangnya di gudang, terus bandingkan dengan catatan yang sebelumnya ya. Nah, caranya yaitu teman-teman atur stok minimum dan maksimum. Jadi setiap produk itu teman-teman harus ada minimum dan maksimumnya ya. Jadi maksimalnya berapa biar gak kebanyakan atau biar gak sedikitan. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat dari data penjualan sebelumnya, produk apa yang memang cepat keluarnya, produk apa yang memang lambat. Nah, dengan begitu jadi nanti teman-teman bisa tahu kapan harus memesan barang dan berapa banyak yang perlu dipesan. Setiap bulannya yaitu teman-teman harus analisis tren penjualan untuk memprediksi ya kebutuhan stok di masa mendatang. Maksudnya gini, jadi teman-teman itu ketika itu harus dianalisis ya produk apa sih yang memang jalan, memang yang kurang jalan gitu, atau yang cepatnya produk yang mana. Contoh kalau misalkan di saya yang kiloan. Nah, makanya untuk yang kiloan sendiri yaitu saya stoknya lumayan banyak ya dan produksinya itu lumayan tiap hari. Nah, bedanya kalau yang di saya itu yang kemasan mungkin akan sedikit lambat. Makanya paling saya produksinya seminggu sekali ya untuk yang kemasan, karena memang yang kencangnya itu yang kiloan. Nah, jadi teman-teman harus analisis. Terus yaitu teman-teman harus buat hubungan baik ya dengan supplier teman-teman ya. Jadi komunikasi yang baik biar bisa membantu teman-teman mendapatkan barang dengan cepat dan saat stok mulai menipis. Jadi kalau misalkan teman-teman ada hubungan baik dengan supplier jadi enak ya komunikasinya. Jadi nanti teman-teman misalkan kalau misalkan pengen wah ini nih PO-nya minggu ini kayak gitu ya. Jadi nanti jadi bisa dikomunikasikan ya. Dan teman-teman jangan lupa juga hindari ya untuk pembelian berlebihan. Misalkan kalaupun nanti ada produk yang memang murah tapi kurang jalan, nah itu produk yang seperti itu tolong bisa hindari ya, karena bisa mempengaruhi untuk masalah permodalan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus beli sesuai dengan kebutuhan ya untuk menghindari penumpukan stok yang bisa menyebabkan barang itu kurang jalan atau mandek ya teman-teman. Jadi intinya ya PR teman-teman ketika pengen berjalan stoknya itu teman-teman memang harus pantau terus ya stok barang yang bergerak cepat dan lambatnya itu benar-benar harus tahu. Jadi fokus pada barang yang paling banyak dicari pelanggan, nah itu yang diprioritaskan. Nah, mungkin itu ya tips mengelola stok barang. Nah, semoga membantu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya tips lain nih, bisa komen aja di bawah. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Nah, di sini saya cuman share pengalaman saya gimana cara mengatur stok ya. Nah, buat teman-teman nih di daerahnya kalau misalkan belum punya bisnis atau ingin bisnis, teman-teman bisa ikut ya program usaha ya bersama saya. Yaitu untuk modalnya ada beberapa modal yang bisa dijalankan, ada modal pemula juga untuk pemula ya, ada modal dengan modal 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai program buka toko yaitu dengan modal 6,5 juta.
Nah, di program toko ini teman-teman banyak benefit yang bisa didapatkan ya. Yang terutama nanti teman-teman di langkah awalnya bisa konsul dulu bersama tim saya. Terus yang kedua nanti teman-teman dapat bonus juga ya, dapat banyak bonus juga. Nanti dapat sertifikat juga, terus dapat kayak kaos, topi. Dan bagusnya untuk paket buka toko yaitu teman-teman itu dapat garansi retur ketika nanti barangnya memang ada yang kurang jalan. Nah, garansi retur ini dimaksudkan biar meminimalisir untuk kerugian teman-teman. Tapi dengan catatan untuk returnya itu ada batasannya. Kalau misalkan teman-teman udah 3 bulan jalan nih tapi masih ada produk yang kurang jalan, nah itu baru bisa direturkan. Karena memang untuk bulan pertama sampai 3 bulan pertama itu nanti teman-teman belum bisa lihat ya mana yang kurang jalan dan mana yang jalannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya video ini bisa membantu. Nah, buat teman-teman yang pengen tips usaha lainnya, nanti teman-teman komen aja langsung ya di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya tentang tips usaha atau tips bisnis yang memang sudah saya jalankan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk berjumpa lagi bersama saya di video berikutnya. Saya Kamatisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.